Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu viktimologi, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya. Dalam pertemuan ini, saya akan membahas terkait 4 macam. Yang pertama yaitu pengertian viktimologi. Yang kedua yaitu manfaat mempelajari viktimologi. Yang ketiga tujuan viktimologi. Dan yang terakhir ruang lingkup viktimologi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera masuk saja materi yang pertama, yaitu pengertian viktimologi. Dilakukan pengertian untuk menghindari terjadinya multitafsir terkait dengan pengertian viktimologi itu sendiri. Viktimologi dalam hal ini berasal dari bahasa Latin, yaitu victima, yang artinya korban, dan logos yang artinya ilmu. Jadi viktimologi ini berasal dari bahasa Latin yang dipecah jadi dua, yaitu victima dan logos. Victima artinya korban, logos artinya ilmu. Jadi kalau digabungkan, viktimologi artinya ilmu yang mempelajari tentang korban. Kemudian secara terminologi, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Nah, itulah yang dimaksud dengan viktimologi secara terminologi. Tidak hanya itu saja, dalam hal ini menurut Sahepati, viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Jadi dalam hal ini menurut Sahepati ini, viktimologi ini kajiannya luas terkait dengan korban dari berbagai macam aspek, baik itu dari segi kejahatan maupun dari segi korban itu sendiri. Kemudian kalau menurut Bambang Waluyo, victim adalah orang telah mendapat penderitaan fisik maupun mental. Nah, ini orang yang mendapatkan penderitaan fisik maupun mental, itulah disebut dengan korban atau victim. Kemudian kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Jadi intinya di sini yaitu viktimologi adalah suatu ilmu yang mempelajari terkait dengan korban, baik itu korban secara umum maupun korban secara khusus. Yang dimaksudkan korban secara umum yaitu korban yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita kenal dengan KUHP. Sedangkan korban secara khusus, korban yang diatur di dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perdagangan Orang, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, viktimologi ini mengkaji terkait dengan korban dari berbagai aspek kejahatan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu manfaat mempelajari viktimologi. Jadi viktimologi ini tidak serta-merta begitu saja. Tentu ada manfaat di dalam mempelajari viktimologi itu sendiri. Manfaat yang pertama yaitu viktimologi dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminal dan mencari kebenaran. Jadi dengan adanya korban di sini maksudnya memahami kedudukan korban itu, apakah dalam kejahatan itu korban memang dia menjadi korban atau korban itu yang memancing terjadinya kriminal atau kejahatan. Nah, ini. Jadi tidak serta-merta walaupun sudah ada korban, maka pelaku itu serta-merta disebut bersalah. Belum.
dalam hal ini kalau memang walaupun ada korban, ditelusuri dulu kebenarannya. Di dalam hal ini seperti contoh, dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata yang menjadi korban dalam hal ini yaitu si istrinya. Tapi tidak serta-merta kita harus membilang atau mengatakan bahwa yang salah itu suami. Jangan. Kita harus mengkaji terlebih dahulu kebenarannya. Bisa jadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu berawal dari si istri. Contohnya, istri selalu ngomel-ngomel ketika mengetahui perekonomian suaminya yang tidak memadai. Sehingga ketika pulang kerja, baik dimanapun, terus menceritakan kekurangan suaminya. Oleh karena itu, suaminya bosan dengan omongan itu, maka dari itu suami melakukan kekerasan seperti menampar dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak serta-merta walaupun si istri tadi korban, tidak serta-merta si suami juga bersalah. Hal ini juga tentu terjadi kesalahannya berasal dari korban. Makanya itulah dalam hal ini harus memahami terlebih dahulu kedudukan korban itu, apa betul dia menjadi korban atau dia yang menjadi penyebab terjadinya kriminalitas atau kejahatan. Baiklah, manfaat yang kedua yaitu viktimologi berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia. Jadi peran mempelajari viktimologi ini untuk menghormati hak asasi manusia, di mana dalam hal ini yang menjadi korban itu manusia itu sendiri, sehingga harus dilindungi hak-hak asasinya. Kemudian yang ketiga, bagi aparat kepolisian, ini kepolisian nih, aparat penegak hukum, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dengan adanya viktimologi ini, pihak kepolisian dapat mengupayakan supaya tidak terjadinya kejahatan di masyarakat itu lagi. Seperti contoh, dengan adanya korban, dengan adanya mempelajari viktimologi, maka kepolisian mengadakan sosialisasi atau penyuluhan terhadap seluruh masyarakat agar menghindari untuk terjadinya kejahatan. Seperti halnya contoh dalam kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukum yaitu kepolisian dapat melakukan sosialisasi kepada ibu-ibunya maupun bapak-bapaknya untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kepada ibu-ibu bisa dikasih masukan atau saran untuk menerima kekurangan suaminya, baik itu dari segi ekonomi maupun dalam hal lainnya. Dengan menerima secara ikhlas kekurangan suaminya, maka sangat tidak mungkin akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga pihak kepolisian juga dapat memberikan masukan atau saran kepada suami untuk dapat mengontrol dirinya sehingga dapat membedakan antara kepentingan atau urusan kantor dengan urusan rumah. Jadi dalam hal ini, si suami walaupun dia banyak masalah di kantor, jangan serta-merta dibawa langsung ke rumah. Harus bisa membedakan urusan kantor dengan urusan rumah. Jika si bapak atau si suami telah melakukan hal itu, tidak menutup kemungkinan tidak akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Itulah manfaat untuk kepolisian. Yang selanjutnya yaitu
Masih juga terkait dengan manfaat mempelajari viktimologi. Dalam hal ini bagi jaksa. Tadi bagi polisi, sekarang manfaat untuk jaksanya, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan. Viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa. Mengingat dalam prakteknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Mengingat banyak korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Seperti halnya tadi, kekerasan dalam rumah tangga tadi. Oleh karena si istrinya tidak menerima pendapatan suaminya yang begitu kecil, selalu mengikuti gaya hidup, sehingga oleh suaminya tidak tahan lagi, makanya suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar atau melakukan pemukulan terhadap istrinya dengan tujuan untuk supaya istri tersebut diam, tidak mengomel-ngomel lagi. Nah, dalam hal ini makanya disebut itu karena korban tidak serta-merta dia menjadi korban, akan tetapi juga korban terkadang dia sebagai pemicu terjadinya kejahatan. Nah, dalam hal ini jaksa dapat melihat perbuatan si bapak ini atau si suami ini, apakah memang betul dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga oleh si istri itu memang dari sifat dia memang pemarah, ataukah memang berawal dari istri yang memulai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu. Apabila memang watak si bapak itu orangnya pemarah, egois, temperamen tinggi, maka tuntutan oleh jaksa dapat dilakukan pemberatan. Akan tetapi kalau memang kejahatan itu dipicu oleh si korban, saya ambil contoh dari kekerasan dalam rumah tangga itu dipicu oleh istrinya, maka dalam hal ini penjatuhan sanksi pidananya dalam penuntutan jaksa itu bisa ringan. Jadi jaksa tidak serta-merta mentang-mentang dia, wah ini pelaku melakukan kejahatan langsung jatuhkan berat, tidak. Jaksa pun harus mengkaji juga. Ini betul murni dilakukan oleh pelaku atas dasar kesalahan pelakukah, atau memang atas dasar kesalahan korban. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat mempelajari viktimologi bagi kehakiman. Nah, ini hakim, yaitu adanya viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari kejahatan atau yang kita kenal dengan tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam keputusan hakim. Jadi dalam hal ini korban itu dapat juga memberi keterangan dia di dalam pengadilan, sehingga dengan memberi keterangan yang didapatkan dari korban tersebut, maka hakim dapat melihat berat atau ringankah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila dalam hal seperti dalam kekerasan dalam rumah tangga, si pelaku atau si suami tersebut selain menampar, dia melakukan pemukulan terhadap istrinya, kemudian istrinya itu diterjangnya sampailah melanting. Dalam hal ini itu tidak bisa lagi hakim menjatuhkan hukuman ringan. Hakim dalam hal ini sudah jelas akan menjatuhkan hukuman berat. Karena apa? Perbuatannya sudah melebihi atau sudah melewati ambang batas. Karena dimanapun si perempuan maupun istri itu seharusnya dilindungi. Bukan
dilakukan kekerasan. Oleh karena itu, dengan adanya keterangan-keterangan oleh korban tadi sebagai saksi di dalam persidangan, maka hakim dapat memutuskan ringan atau beratnya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku itu sendiri. Baiklah, itu tadi terkait dengan manfaat mempelajari viktimologi. Yang selanjutnya yaitu tujuan viktimologi. Yang pertama, menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Sudah jelas, sudah saya jelaskan tadi. Menganalisa bagaimana terjadinya korban, kemudian apakah itu memang korban murni ataukah memang dia sebagai pemicu terjadinya kejahatan. Nah, disitulah dianalisa. Korban itu apakah memang dia mengalami gangguan kejiwaan sehingga dia menjadi korban dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabah terjadinya viktimisasi atau sebab terjadinya peristiwa menjadi korban. Jadi dalam hal ini tujuan viktimologi itu mencari sebab asal muasalnya terjadinya korban dalam kejahatan atau tindak pidana. Oke, saya jelaskan tadi. Si istri tadi menjadi korban. Apa sebabnya dia menjadi korban? Yang pertama, misalnya, memang suaminya itu orangnya temperamen, egois, mau menang sendiri, tidak mendengarkan nasihat orang tua segala macam. Tapi ada juga, kita juga selain itu mencari juga sebab musabahnya. Kenapa si istri menjadi korban? Oh, si istri itu ternyata memang dia yang memulai. Dia selalu ungkit-ungkit masalah perekonomian si suaminya kepada orang lain. Sehingga si suami merasa tersinggung dan akhirnya melakukan kekerasan terhadap dirinya. Nah, dalam hal inilah tujuan viktimologi itu, dia menjelaskan sebab-sebab terjadinya korban itu sendiri. Baiklah, yang ketiga yaitu mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Ini nih, dalam poin yang ketiga ini sebenarnya tindakan ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama pada kepolisian. Karena dengan tindakan guna mengurangi ini maksudnya polisi harus dapat menanggulangi suatu kejahatan sehingga tidak banyak menimbulkan korban di kemudian hari. Bagaimana caranya? Dengan cara melakukan sosialisasi kah atau penyuluhan kah terhadap masyarakat. Itu. Apa tujuannya? Guna untuk mengurangi itu tadi, supaya jangan terjadinya banyak korban di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti contoh, dalam hal misalnya tindak pidana teroris. Nah, sistem tindakan yang digunakan oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian, polisi harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam hal ini terkait dengan adanya tindak pidana terorisme atau kejahatan terorisme, maka dihimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap orang asing dan tidak mempercayai orang asing secara serta-merta. Nah, dengan adanya himbauan seperti ini, itu pun merupakan tindakan untuk mengurangi terjadinya korban di dalam kejahatan itu sendiri. Nah, baiklah. Itu tadi terkait dengan tujuan viktimologi. Yang terakhir yaitu ruang lingkup viktimologi. Kenapa diadakan ruang lingkup? Artinya diadakan pembatasan. Jadi kita mempelajari viktimologi ini tidak melebar, dia harus ada batasannya. Apa batasannya? Kita terkait mengkaji dengan korbannya saja.
bukan dengan pelaku, bukan dengan aturan hukum, bukan dengan sanksi pidananya. Baiklah, dalam hal ini ruang lingkup viktimologi yang pertama berbagai macam viktimisasi kriminal. Artinya kita mengetahui berbagai macam korban yang terjadi di dalam kejahatan. Jadi titik poinnya itu macam-macam korbannya saja, bukan macam-macam kejahatannya. Kemudian yang kedua, para peserta terlibat dalam kejahatannya, suatu viktimisasi kriminal. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, penegakan hukum, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, peserta-peserta yang terlibat ini, kita mengkajinya bagaimana peran mereka di dalam mengurangi atau di dalam mengatasi terjadinya terjadinya korban dalam kejahatan. Makanya dalam hal ini harus kita kaji juga terkait dengan korbannya. Kemudian harus kita kaji juga terkait dengan pelakunya, mengapa alasan melukai atau mencidrai korban. Oleh pengamat hukum bagaimana terkait dengan korban itu. Apabila korban ini terus bertambah bagaimana, apakah memang harus dilakukan atau dibuat undang-undang baru. Nah, itu. Terkait itu juga dengan pembuatan undang-undang, dia melihat bagaimana, wah, kejahatan ini ternyata terus meningkat korbannya. Oleh karena itu, kita harus membuat aturan terkait dengan kejahatan itu sehingga pelakunya dapat dijerat dengan sanksi pidana. Apa gunanya? Untuk melindungi hak-hak si korban itu sendiri. Nah, terkait itu juga penegakan hukum juga seperti polisi, jaksa, hakim sudah saya jelaskan tadi, oleh polisi dapat melakukan penyuluhan terhadap masyarakat untuk supaya jangan menjadi korban. Terhadap jaksa pun begitu juga, dengan adanya korban dia dapat melihat ringan beratnya penuntutan untuk menuntut si pelaku. Kemudian hakim juga begitu juga, dengan adanya korban dia dapat melihat bagaimana alasan korban, apakah memang betul perbuatan itu berawal dari si pelaku atau si korban, sehingga hakim dapat memutuskan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban itu sendiri. Kemudian yang C-nya reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal. Dalam hal ini reaksinya bukan reaksi penegak hukum saja. Di sini juga dilihat reaksi masyarakat bagaimana. Ada tidak kepedulian masyarakat untuk mengurangi supaya tidak terjadi korban di dalam kejahatan. Misalnya, reaksi masyarakat dalam hal ini seperti apa? Misalnya seperti terorisme, masyarakat selalu waspada untuk keluar rumah. Sudah tuh mengingatkan kepada anaknya dan istrinya untuk tidak percaya kepada orang asing. Nah, hal itu sudah termasuk dalam reaksi masyarakat untuk menghindari dirinya menjadi korban. Kemudian yang D-nya respon terhadap suatu viktimisasi atau proses terjadinya korban dalam kejahatan atau kriminal, argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut atau ganti kerugian, ini dalam hal perdata. Kemudian, dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. Jadi dalam hal ini, kegiatan-kegiatan dalam penyelesaian terjadinya korban bagaimana? Sudah saya jelaskan tadi, oleh kepolisian harus melakukan penyuluhan segala macam. Oleh jaksa harus melakukan penuntutan terhadap pelaku untuk melindungi hak korban. Oleh hakim harus menjatuhkan vonis terhadap pelaku untuk memenuhi kerugian yang dialami oleh korban. Kemudian usaha-usaha prevensinya sebelum terjadinya bagaimana. Kemudian setelah terjadinya bagaimana dilakukan penindakan. Nah, kalau biasanya sesudah terjadi kejahatan, sudah terjadinya korban, maka dilakukan untuk hukum pidana.
dilakukan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Kalau untuk perdatanya dilakukan seperti ganti rugi. Dalam hal ini tindak lanjut atau ganti kerugian. Ganti kerugian ini sebenarnya tidak hanya di perkara perdata, perkara pidana pun bisa juga. Seperti hal contoh terjadinya kecelakaan sehingga mengakibatkan luka-luka terhadap korban. Nah, si pelaku pun harus bersedia untuk melakukan ganti kerugian, baik ganti kerugian material maupun immaterial. Kemudian berkaitan dengan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. Nah, itu. Dalam hal ini, itulah pembuat peraturan hukum harus mengkaji juga bagaimana untuk mengurangi terjadinya korban. Apakah sanksi pidananya harus diberatkan dalam undang-undang ataukah harus diringankan? Nah, disitulah pembuat undang-undang harus memikirkan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor viktimogen atau kriminogen. Nah, ini faktor-faktor viktimogen ini maksudnya faktor-faktor yang terjadi dalam diri si korban itu sendiri. Seperti apa? Seperti tadi, faktor yang terjadi dalam diri korban itu sendiri seperti apa? Dia tadi seperti KDRT tadi apa? Ibu itu selalu ngoceh-ngoceh terus terkait dengan kekurangan istrinya, terkait dengan kekurangan suaminya. Oleh karena itu terjadilah cekcok mulut segala macam. Awalnya mulai itu artinya itulah yang disebut viktimogen atau memang berasal dari diri si korban itu sendiri faktornya. Kemudian faktor yang selanjutnya faktor kriminogen ini faktor yang timbul pada diri si pelakunya. Dalam hal ini seperti contoh si pelaku itu memang egois, temperamen, tidak bisa mengontrol dirinya sehingga dia melakukan penamparan. Tidak ada sebab akibat, istrinya ada ngeroceh, istrinya pendiam, penurut segala macam, tahu-tahu pak tampar. Nah, perbuatan inilah yang disebut kriminogen atau perbuatan yang timbul dari diri si pelaku itu sendiri. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dalam hal ini saya hanya menjelaskan materi terkait dengan materi kita yaitu viktimologi. Tidak ada menyinggung unsur atau yang lainnya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.